Tabu Mania, jumpa kembali di Bincang Tabu. Bincang Tabu adalah ruang diskusi yang membahas tentang seksualitas dengan perspektif queer, feminis, dan juga kita akan membahas banyak isu lainnya gitu ya. Selamat jumpa kembali juga teman-teman yang di IG Live gitu. Nanti teman-teman bisa turut serta gabung dalam diskusi kami melalui pertanyaan dan juga interaksi bersama dengan narasumber kita yang keren luar biasa pada pagi hari ini gitu ya. Dan juga nanti kita akan ada hal yang menarik nih yang berbeda dari bincang tabu sebelumnya nih. Kira-kira apa tuh gitu. Nanti tunggu aja dulu, kita akan tetap di sini, stay tune untuk terus ikuti kegiatan kita bersama dengan dua narasumber yang luar biasa ini. Teman-teman Tabu Mania, dimanapun kalian berada, nanti kita juga akan ada topik menarik gitu yang akan dibahas bersama narasumber kita gitu. Topik yang menarik ini tentunya kita akan membahas yang lagi hits gitu. Apa ya yang lagi hits? Akhir-akhir ini tuh kita ngerasa panas gitu ya, ada perubahan iklim atau cuaca yang luar biasa gitu di Indonesia terutama. Jadi teman-teman, nanti kita akan membahas bagaimana sih perubahan iklim itu juga berdampak gitu di teman-teman, terutama kelompok-kelompok yang lain gitu ya, nggak hanya kepada mereka yang misalnya bukan dari kelompok transgender gitu, tapi dengan teman-teman di transgender bagaimana dampaknya gitu. Nanti kita akan ngobrol tentang itu dan bagaimana teman-teman juga berproses dalam struggling merawat hidup gitu ya. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan mereka gitu dalam merawat hidup gitu, terutama merawat lingkungan kita gitu. Oke, baik, kita langsung aja kayaknya karena kita akan bertemu langsung dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Mama Atta di sini. Selamat pagi Mama Atta. Selamat pagi Mas Fikri. Kabarnya baik ya? Baik. Alhamdulillah. Mama juga mau nyapa itu ya. Selamat Ya, pagi silakan sapa. semua. Halo. Ya, ini ada Mama Atta dari Sanggar Seroja gitu. Beliau adalah pemilik dari Sanggar Seroja dan beliau juga merupakan pemain teater, pekerja salon, dan seorang ibu dari putrinya tercinta gitu ya. Iya, Mama Atta, benar. iya. Nanti kita akan kenal lebih lanjut. Selanjutnya kita akan bertemu dengan Kak Arumce. Selamat pagi Kak Arumce. Selamat pagi. Iya, kabarnya baik ya? Baik. Alhamdulillah. Iya, Kak Arumce adalah pemilik Arumce Collection dari tahun 2019. Jadi Kak Arumce ini berkecimpung di dunia fashion gitu ya. Jadi dunia fashion Kak Arumce ini banyak, ternyata ada shibori, ada ecoprint, dan ada juga batik gitu. Nanti kita ngobrol tentang itu juga, oke ya. Berikutnya kalau misalnya boleh nih Fikri mengenal lebih jauh gitu ya, bagaimana sih kesehariannya Mama Atta gitu. Oke ya Mas Fikri, aku akan menjelaskan. Juga buat semua aku akan menjelaskan ya. Jadi keseharian aku itu untuk saat ini aku mendampingi putri aku yang memang masih belajar gitu kan ya. Terus juga aku saat ini mendampingi teman-teman untuk pembuatan kostum daur ulang. Jadi untuk bulan depan di tanggal 5 mungkin kami akan karnaval dengan menggunakan kostum daur ulang sebanyak 15 kostum. Menarik sekali karena menggunakan kostum daur ulang. Iya, Jadi bukan sekedar kostum biasa ya. Bukan, jadi kostum daur ulang itu
mereka tuh mencari memungut-mungut seperti bekas bungkus-bungkus ciki, terus tutup-tutup botol air mineral seperti itu Mas Fikri. Terus didaur ulang lagi iya, ya, digunakan terus sebagai dibuat kostum ya. iya. Wah, menarik sekali itu teman-teman. Jadi proses merawat lingkungannya juga Iya. ada gitu ya Mama Atta. Luar biasa. Selain tadi misalnya di Sanggar Seroja itu seperti apa sih Mama Atta kalau boleh tahu? Di Sanggar Seroja itu ya kami berkumpul bersatu juga kalau misalnya memang mau ada pementasan, jadi seminggu atau 2 minggu sebelumnya kami latihan di lorong pasar. Latihannya sampai di lorong pasar. Iya, itu iya. bersama teman-teman transgender juga. Iya, transgender atau waria. Jadi Mama Atta ini salah satu pemilik dari Sanggar Seroja gitu, dan juga beliau ini juga pemain teater di sana bersama teman-teman transpuan yang lainnya, transgender perempuan. Ya, selanjutnya kalau boleh tahu nih, kita kenalan lebih dalam juga nih ke Kak Arumce gitu ya. Kak Arumce nih coba ceritakan sih Kak Arumce nih sibuknya ngapain sehari-hari gitu kan. Jadi kita kepo nih. Iya. Iya. Saya tinggal di Jogja itu sejak lahir. Kesibukan saya sehari-hari sekarang itu selain membuat ekoprint, kemudian membuat Shibori, saya sebenarnya juga membantu di sebuah yayasan di Jogja, di ketahanan komunitas juga gitu. Jadi memang kami ada program yang bergerak di bidang advokasi, kemudian UMKM. Lalu ada home farming, menanam di rumah untuk teman-teman transpuan. Dan yang paling lebih saya geluti adalah di UMKM sebenarnya gitu. Jadi menumbuh kembangkan kembali UMKM yang tertidur dari teman-teman transpuan, kita coba gugah kembali gitu. Luar biasa. Seperti Jadi menumbuh kembangkan ekosistemnya UMKM-nya di teman-teman ya. Iya, di teman-teman transpuan. Ya, itu sebuah yang sangat menarik gitu dari programnya Arumce gitu ya, Kak Arumce. Kalau boleh tahu teman-teman ini biasanya Arumce Collection ini ya, itu kalau di Jogja itu biasanya juga bersama dengan teman-teman transpuan yang lain, atau semua elemen masyarakat boleh hadir atau bagaimana biasanya? Saya sebenarnya tidak hanya membatasi untuk teman-teman transpuan, tetapi pernah juga membantu teman-teman ibu-ibu kampung KB yang mereka sudah tidak produktif untuk membuat kaos Shibori sebenarnya gitu. Waktu itu memang kami belajar di kampung KB ini dengan 40 ibu-ibu yang mereka sangat semangat sekali, dan saya menawarkan ketika ibu-ibu ini memang mempunyai produk yang memang bisa saya jualkan, akan saya jualkan. Jadi memang melalui kurasi, jadi nanti dari kami Arumce Collection itu menawarkan untuk penjualannya seperti itu gitu. Luar biasa ya. Jadi ada proses produksinya, ada distribusinya juga. Iya. Dan itu dilakukan oleh semua komponen gitu ya, saling Iya. mendukung gitu ya. Luar biasa. Iya. Selanjutnya mungkin aku akan pindah ke Mama Atta gitu. Iya. Biar kita ini ya ganti-ganti gitu ya, biar seru gitu. Jadi Mama Atta kalau di Sanggar Seroja nih, kira-kira kenapa sih kok Mama Atta memilih kemudian pertunjukan seni itu sebagai salah satu upaya gitu ya, upaya untuk merespon hal-hal yang terjadi, baik itu di lingkungannya Mama Atta dan juga di perjuangannya teman-teman transgender gitu ya. Oke, sebelumnya Mama mau menjelaskan ya apa sih itu Sanggar Seroja ya. Sanggar Seroja adalah kelompok pencinta kesenian yang sebagian besar anggotanya adalah waria atau transpuan. Ya. Nah, Sanggar Seroja sendiri itu berdiri di tanggal 20 Oktober 2016. Tahun ini memasuki tahun ke-7 ya. Sebelumnya itu Sanggar Seroja bernama Manekin. Itu Manekin berdiri di tahun 2012. Nah, seperti itu, dan beralamat di Kampung Duri, Jakarta Barat. Dan salah satu pendirinya adalah Mama. Jadi Mama ini pendiri dari Sanggar Seroja.
dan rekan Mama yaitu Madam Sroja. Sekarang dia lagi di Bandung. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kita bergerak di kesenian itu? Karena dengan berkesenian, terutama teater ya, kita bisa mengkampanyekan dan bisa mengekspresikan diri. Ya, juga kita bisa menonjok pemerintah istilahnya ya, para pembesar dengan berteater, dan kita bisa mengungkapkan apa sih keinginan kita seperti itu, Mas Fikri. Iya, jadi upaya gitu ya, upaya untuk bagaimana kemudian Sanggar Seroja ini bisa menjadi alternatif gitu ya untuk memperkenalkan apa yang bisa dilakukan teman-teman transgender untuk lingkungannya gitu ya. Iya. Iya, luar biasa. Kalau boleh Fikri tahu gitu ya, kira-kira nih upaya apa yang dilakukan Mama Atta dan teman-teman Sanggar Seroja dalam istilahnya dalam membangun upaya bagaimana Sanggar Seroja ini terus dikembangkan gitu ya. Oke. Jadi gini Mas Fikri, Mama dan kawan-kawan yang lain itu berusaha untuk terus berkarya dan menunjukkan di lingkungan sekitar dan orang-orang banyak bahwa kami pun bisa berkarya dan terus berkarya. Jadi dengan terus melakukan itu. Iya. Terus ini nih Mama, dengar-dengar kan teman-teman sempat membuat ekoenzim juga iya, ya, betul. yang dari tadi belum ku singgung gitu. Jadi iya. selain di Sanggar Seroja gitu, Mama Atta juga sempat berproses dengan teman-teman untuk membuat ekoenzim. Iya. Sebenarnya apa sih ini dan manfaatnya seperti apa dan bagaimana kemudian Mama Atta memilih ekoenzim gitu. Oke. Nah gini, awalnya kami memilih pembuatan ekoenzim karena kan Kampung Duri itu ya dekat sekali dengan pasar, dan kita setiap harinya suka melihat bekas-bekas sayuran, juga bekas kulit buah itu menumpuk ya. Juga kan di belakang itu banyak sekali tukang buah dingin. Jadi kulitnya kadang mereka tumpuk sampai nunggu tukang sampah. Nah, daripada itu akhirnya kita manfaatkan dengan kita membuat ekoenzim. Jadi mengurangi sampah juga sih ya. Karena kan nanti juga kita akan praktek ya, Mas Fikri ya di sini. Nanti Mama akan menunjukkan gimana sih cara buatnya seperti itu. Nah, Oke, luar biasa gitu ya dilakukan teman-teman ini gitu. Jadi Kak Arumce dengan Arumce Collection-nya gitu, dan Mama Atta dengan Sanggar Seroja yang juga membuat ekoenzim sebagai salah satu langkah atau gerakan untuk merawat lingkungan ya. Iya betul. Aku kembali lagi ke Kak Arumce gitu ya. Jadi ada pertanyaan menarik nih gitu di benak Fikri. Kira-kira ada nggak sih tantangannya dalam membangun atau merawat Arumce Collection gitu? Dan kemudian gimana Kak Arumce dan teman-teman di sana istilahnya membuat tantangan tersebut itu menjadi solusi bersama? Kira-kira apa? Ya, tentu saja banyak sekali tantangan dalam pengelolaan Arumce Collection ya, terutama di produk ekoprint maupun Shibori itu banyak sekali orang yang membuat gitu ya, banyak sekali orang yang membuat. Tetapi saya yakin setiap orang pasti punya pangsa pasar masing-masing gitu. Jadi saya juga tidak boleh patah semangat bahwa ketika kemudian banyak sekali orang-orang yang membuat ekoprint maupun Shibori, itu kita harus berpikir bahwa kita harus punya satu ciri khas yang ketika orang melihat Shibori itu adalah yang membuat saya. Jadi ketika orang melihat itu, arum Shibori. Nah, seperti itu. Itu memang sudah melekat di Arumce Collection seperti itu. Jadi ketika ada orang yang memakai produk Shibori, orang menganggap bahwa itu adalah Arumce yang membuat seperti itu. Padahal belum tentu juga gitu. Nah, mungkin strategi-strategi itu yang kita bangun supaya
kita punya ciri khas tersendiri. Misalnya kayak Ecoprint, kemudian lebih menitik beratkan pada misalnya Ecoprint Ponding itu memakai daun yang jarang dipakai orang, misalnya daun cemara seperti itu, daun cemara yang kemudian kita ponding dengan motif yang tidak beraturan, misalnya seperti itu. Nah, itu akan menjadi satu ciri khas tersendiri gitu. Biasa. Ya, jadi Itu dibangun untuk menjadi brand gitu ya. ya, betul. Jadi kita tidak hanya diam begitu saja karena banyaknya persaingan teman-teman pembuat Ecoprint maupun Shibori. Jadi kita harus memang punya satu ciri khas tersendiri yang memang bisa dikenal dengan banyak khalayak umum gitu. Karena saya sendiri masuk di sebuah grup UMKM, di situ ada sekitar 19 UMKM dan yang membuat Ecoprint itu ada sekitar 4 orang. Seperti itu. Jadi kami bukan bersaing, tetapi kami saling bahu-membahu dan mempunyai ciri khas masing-masing sebenarnya. Kalau misalnya tantangan gitu di internal, misalnya di teman-teman sendiri gitu sebagai seorang transpuan gitu yang membangun upaya merawat gitu Arumce Collection, itu adakah tantangan gitu? Iya, jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita buat nih. Misalnya saya mempunyai produk Ecoprint atau produk Arumce Collection ya, yang bergerak di bidang fashion seperti itu. Ketika ada orang bertanya, Kak Arum, saya pengen lihat dong produk-produk ini gitu, apakah ready gitu? Oh iya, jadi ketika orang itu datang ke rumah atau tempat sebagai apa ya, menaruh barang-barang atau sebagai toko kecil gitu ya, toko kecil yang masih di rumah itu kita tidak bisa membohongi publik bahwa ketika mau datang ke rumah ya silakan datang ke rumah, pasti di rumah saya punya banyak stok nih gitu. Seperti itu gitu. Walaupun kami memang memang punya sistem open PO gitu. Jadi misalnya mau pesen ukuran apa saya buatin nanti dalam kurun waktu 1 minggu misalnya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membuat kecewa customer itu yang pertama gitu. Jadi itu cara kami membangun sistem kepercayaan terhadap customer. Dan saya juga menerima semacam handling komplain yang dimana itu akan menjadi masukan kami, terutama teman-teman konsumen gitu ya. Jadi banyak sekali yang sebenarnya ngajak kerjasama, tetapi memang saya masih membatasi karena jumlah produksi yang belum bisa begitu banyak karena saya yang mengelola sendiri seperti itu gitu. Jadi kalau untuk kaos masih bisa aku handle, tetapi kalau untuk baju, outer seperti itu saya akan kerjasama dengan adik-adik saya. Kebetulan adik-adik saya itu penjahit semua gitu. Jadi saya satu keluarga itu bahu membahu gitu, seperti itu. Iya. Gitu. Luar biasa. Jadi upaya dalam membangun trust kepada konsumen itu juga dilakukan terus-menerus oleh Kak Arumce dan juga teman-temannya gitu ya. Dan teman-teman Tabumania nanti sambil ngingetin juga gitu, boleh yang di IG live kalau mau bertanya atau berkomentar gitu ya. Nanti kita kasih 3 pertanyaan. Namun sebelum ke sesi pertanyaan kita akan lanjut dulu, ngobrol dulu gitu ya dengan 2 narasumber kita. Aku sekarang mau nanyain juga ke Mama Atta gitu. Kira-kira tantangan dan hambatannya gitu baik di Sanggar Sroja maupun bagaimana upaya merawat lingkungan melalui gerakan membuat ekoenzim tadi, itu adakah tantangan dan hambatannya? Oke. Kalau untuk Sanggar Sroja ya, untuk Sanggar Sroja sendiri sih tantangannya apa ya? Kayaknya nggak ada sih ya Mas Fikri. Kita berjalan aja seperti itu. Juga hambatan-hambatan ya, kalau hambatan ya mungkin dari kita masing-masing aja ya. Tanggung jawab kita masing-masing seperti itu. Jadi kita tanamkan seperti itu tanggung jawab dan kedisiplinan ke teman-teman anggota Sanggar Sroja seperti itu. Nah, kalau untuk pembuatan ekoenzim mungkin kan saat ini orang-orang
jarang yang tahu ekoenzim itu apa sih gitu kok. Untuk apa sih kan banyak juga yang belum mengerti. Nah, waktu itu kan kebetulan Mama ikut pembuatan ekoenzim itu waktu di zamannya pandemi ya. Pandemi itu di tahun 2020. Jadi Mama melalui online gitu ikut seminarnya, akhirnya ya Mama praktekkan. Kemarin aja kita baru seminar sama ibu-ibu, kita mengajarkan gimana cara pembuatan ekoenzim dan apa aja sih manfaatnya, seperti itu loh. Jadi kalau untuk hambatannya sih nggak ada ya, karena di sana stakeholdernya juga mendukung Sanggar Seroja gitu. Dan apa yang kami lakukan sangat-sangat didukung dari RT-nya, dari RW-nya, bahkan kami juga sudah bekerja sama dengan kelurahan, dengan kecamatan itu membuat bank sampah Seroja dengan lingkungan hidup kecamatan. Iya, seperti itu. Juga sih sebenarnya kelurahan juga menyediakan tempat. Katanya mah di belakang ada loh tempat kalau memang mau membuat ekoenzim besar-besaran bisa dipakai. Tapi untuk saat ini kan kita masih mikir ya, maksudnya bukan masih mikir, masih kita rencanakan planningnya seperti apa, karena itu juga kan butuh dana, seperti itu sih Mas Fikri. Masih ya, menimbang energi. Iya, masih menimbang, itu luar aja biasa. sih hambatannya. Berarti luar biasa antusiasme dari masyarakat gitu ya, terutama atas apa yang dilakukan oleh teman-teman Sanggar Seroja dan Mama Atta di lingkungan sekitar di Kampung Duri Kampung Duri ya, Jakarta di Barat. Kampung Duri, Jakarta Barat gitu, luar biasa antusiasmenya. Iya. Kalau di Arumja Collection bagaimana antusiasme masyarakatnya, Kak? Antusias mereka sih sangat bagus sebenarnya ya, karena saya sempat mengajak bekerja sama dengan para tetangga maupun teman-teman yang bergerak di bidang fashion untuk setiap ada pameran atau bazar, mereka saya persilakan menitipkan barang ke saya gitu. Jadi saya tidak pernah menolak teman-teman yang memang mau menitipkan barang untuk diikutkan dalam bazar ataupun pameran seperti itu. Jadi keterlibatan dari berbagai pihak Betul, juga ada gitu ya. Iya. Jadi nggak bergerak sendiri, ternyata luar biasa. Kak Arumja juga membuka kesempatan kepada teman-temannya, kalau mau ada yang mau menitipkan produk bisa ke bazarnya. Gitu. Kalau di Arumja Collection dengar-dengar kemarin sampai ada customer dari luar negeri gitu. Dari Australia, dari mana-mana ya? Iya, sebenarnya mungkin mereka baru liburan ke Indonesia ya, mungkin waktu itu memang ada beberapa bule-bule itu sampai datang ke rumah dan mereka memilih-milih produk yang aku display di rumah sebenarnya, yang untuk display di rumah gitu ya. Dan mereka banyak minat itu shibori sebenarnya. Terus tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga banyak yang suka dengan warna-warna alam. Jadi tidak hanya ekoprint tetapi jemputan warna alam, mereka pun banyak yang minat seperti itu gitu. Dan ada beberapa teman-teman jaringan gitu ya, teman-teman jaringan yang memang mungkin mereka berasal dari luar negeri yang pas kebetulan ada di Indonesia, kemudian pesan gitu ya, pesan melalui IG, pesan kaos, kemudian pesan scarf seperti itu gitu. Jadi mereka tinggal lihat gambar dan memesan berdasarkan ukuran mereka seperti itu, dan itu memang banyak sekali peminatnya ya di luar negeri gitu mungkin. Iya, luar biasa gitu. Jadi produk-produk yang dibuat oleh Arumja Collection juga diminati teman-teman di mancanegara gitu ya. Luar biasa. Ya, teman-teman, aku mau ngingetin lagi kalau udah ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat atau kolom komentar di IG live gitu ya, karena teman-teman udah ada ya. Oke, ya boleh kalau langsung, kalau misalkan ada langsung ya. Ya, terima kasih teman-teman admin. Ini ada pertanyaan nih dari @denova. Untuk Mama Atta, setelah ekoenzim diproduksi nih, apakah juga sebagian untuk fundraising Sanggar Seroja? Oke.
Mbak Nova, Teh Nova itu Iya, ya. Teh Nova. Oke, untuk Teh Nova, untuk saat ini memang kami belum menjual ya, menjual, tapi untuk saat ini kami masih memperkenalkan. Jadi masih memberikan ke warga sekitar, seperti ke RT, juga ke ibu-ibu untuk dipergunakan sebagai cuci piring dan mengepel. Itu Mbak Nova. Jadi masih diperkenalkan iya, gitu mungkin ya. nanti kalau udah diproduksi banyak, mungkin ya untuk fundraisingnya Sanggar Seroja yang ada petty cash seperti Iya. itu. Makasih Teh Nova. Terima kasih. Ini ada pertanyaan untuk Kak Arum dari Kak Nova juga, Kak Ed Nova. Kak Arum, bagaimana cara mengelola agar usahanya dapat terus berlanjut? Ya. Mana nih? Terima kasih Kak Nova. Bagaimana caranya supaya usaha kita tetap berlanjut? Ya, yang pertama kita harus konsisten sebenarnya. Ketika barang-barang atau produk-produk kita belum laku, kita jangan berpindah ke usaha yang lain. Produk yang saya bikin kan tidak basi ya, jadi awet gitu ya, karena produk fashion seperti itu, dan itu termasuk kebutuhan primer ya, karena itu masuk ke sandang gitu ya. Jadi harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Itu. Yang kedua, ketika memang produk kita laku, sebagian memang langsung dibelikan produk lagi ya, produk mentah lagi. Jadi untuk membuat produk yang akan kita kelola lagi gitu. Jadi jadi gitu, kita akan nyambung terus seperti itu gitu. Dan yang ketiga, kita jangan pernah malas untuk mengikuti sebuah bazar maupun pameran. Ya. Jadi kita harus membedakan juga ketika pameran itu kan barang yang dipamerkan. Kalau laku alhamdulillah syukur, tetapi kalau tidak laku juga nggak apa-apa karena itu hanya dipamerkan ya. Paling tidak orang tahu dan mengenal produk kita gitu. Tapi kalau bazar memang kita tujuannya memang untuk mendapatkan uang gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita punya strategi supaya produk kita itu laku. Gitu. Makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa kita hanya harus punya ciri khas tersendiri. Seperti itu. Mungkin itu yang harus kita lakukan, yaitu salah satunya adalah komitmen terhadap usaha kita. Luar biasa. Seperti itu Kak Nova. Itu ya Kak Nova. Oke, jadi tadi ada poin menarik gitu, 2 poin yang disampaikan Kak Arumce. Yang pertama, terus berkomitmen, baik itu menjaga produksinya gitu ya, dan distribusinya gitu, dengan promosi, dengan bazar, pameran. Bazar dan pameran juga kita nggak hanya melulu untuk dapat keuntungan, tapi momen untuk memperkenalkan produk gitu ya. Betul. Dan juga untuk mendapatkan sustainable produknya itu dengan cara kita terus menyisihkan beberapa dana yang masuk untuk modal gitu. Jadi biar sustain gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Kak Arumce lagi. Iya. Dari Ed Kluwung, sejak kapan sih tahu teknik ekoprint, terus belajar sampai mahir itu butuh berapa lama Kak? Ya, sebenarnya awalnya saya belajarnya itu shibori ya, shibori. Kemudian shibori itu kan pakainya warna-warna sintetik ya, warna-warna ngejreng, warna-warna kimia. Kemudian saya belajar lagi dengan menggunakan warna alam. Nah, tahun 2021 awal itu saya sudah mulai belajar tentang ekoprint gitu, ekoprint. Jadi saya belajar banyak dari teman-teman yang memang mereka memang sudah ahli gitu ya. Dan teman-teman ini kebetulan tidak pelit ilmu, jadi setiap saya tanyakan bagaimana pembuatan ininya, bagaimana pembuatan itunya, seperti itu selalu dijawab, dan saya selalu diarahkan gitu sama teman-teman gitu. Dan kemudian ada sebuah pelatihan saya coba ikut gitu, dan akhirnya itulah kemudian saya menjadi fokus membuat ekoprint. Nah, dari sini mungkin ketika kita memang sudah punya niat untuk membuat sebuah karya, itu dengan sendirinya kita akan tahu
gitu ya, akan tahu seluk-beluk bagaimana cara pembuatan atau pengembangan secara mandiri seperti itu. Misalnya di awal saya hanya bisa membuat ekoprint di kain seperti itu ya, kemudian di pasmina atau di scrap gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya berpikir bagaimana ya membuat ekoprint di kaos gitu. Akhirnya saya coba lagi dan akhirnya bisa. Jadi ketika kita memang sudah fokus di satu sebuah usaha seperti ekoprint, akhirnya kita bisa mengembangkan sendiri gitu ya, dengan melihat Google, kemudian belajar dari pengalaman, mencoba itu, kemudian akhirnya kita jadi bisa tahu gitu ya, bisa tahu. Jadi di tahun 2021 itu mungkin mulai awal banget memang belajar ekoprint ya, walaupun sebelumnya memang sudah belajar tentang warna alam, karena ekoprint ini juga sedikit banyak memang menggunakan warna-warna alam seperti itu gitu. Luar biasa. Jadi emang membutuhkan proses gitu dan pengalaman gitu ya. Yang itu yang mahal juga gitu. Nggak semua orang gitu bisa melakukannya dengan passion gitu ya kan? Jadi kenapa ekoprint ini sangat mahal? Sebenarnya mahalnya itu mahal di proses gitu ya, karena kainnya harus di scoring dulu, kemudian harus di mordanting dulu, baru bisa dipakai seperti itu gitu. Jadi prosesnya memang sangat lama. Dan itu juga memunculkan warna alam gitu. Yang warna alam itu kita nggak bisa intervensi di situ ya, Kak? Betul gitu. Dan itu luar biasa gitu. Nanti kita akan menculik gitu ya beberapa ide tentang ini ekoprint gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi buat Mama Atta nih. Iya. Apa yang apa yang membuat Mama tetap semangat dalam bekerja dan berkarya, baik dalam teater maupun dalam kampanye lingkungan, mungkin kampanye ekoenzim tadi ya. Oke. Mungkin kalau untuk lingkungan mungkin untuk lingkungan itu kan seperti perubahan iklim gitu juga ya. Mungkin Mama harus semangat ya. Mama harus semangat karena kita itu hidup memang harus semangat ya. Ya, karena hidup itu butuh semangat. Meskipun mungkin yang sebagian besar sudah tahu umur Mama sekarang berapa, seperti itu kan. Jadi memang Mama semangat. Di sini juga Mama kenapa semangat di Sanggar Seroja? Karena itu Mama ingin memberikan apa sih semangat juga buat teman-teman dan memberikan ilmu apa yang sudah Mama dapatkan. Jadi ingin Mama berikan juga kepada rekan-rekan seperti bermain teater seperti apa sih gitu. Terus kita bergaul dengan lingkungan dan orang-orang istilahnya stakeholder seperti apa gitu ya, orang-orang yang mempunyai jabatan harus seperti apa. Nah itu jadi di sini juga Mama juga menanamkan etika untuk teman-teman seperti yang tadi Mama bilang, terus juga ada tanggung jawab. Nah itu sih, jadi kenapa Mama tetap semangat dan terus semangat, terutama dalam berkarya ya, berkarya itu juga Mama harus semangat. Dan insya Allah juga di tanggal 26 nanti itu Mama akan pentas di Taman Ismail Marzuki. Wah, luar biasa. Juga itu akan membawakan tentang perubahan iklim. Tentang perubahan iklim ya Mama ya. Iya, nanti gitu. teman-teman boleh hadir di Taman Ismail Marzuki ya Mama ya. Boleh hadir. Iya, luar biasa. Jadi tanggal 26 nanti kita berkabar. Tanggal 26 ya. Oke, luar biasa. Iya, dan mungkin kalau 15 kostum itu yang sudah jadi, mungkin nanti akan kita pergunakan. Kita akan memakai kostum dari daur ulang. Oke, luar biasa. Nah itu ya, dari siapa tadi pertanyaannya? Dari Kak Kluwung. Oh iya. Kluwung. Iya, dari Kak Kluwung. Halo, Itu Kak sih Mama jadi tetap semangat. Buat Oke. memberi contoh untuk yang lain, yang muda-muda. Jadi semangatnya nggak mengenal angka gitu ya. Iya. Dan nggak mengenal umur. Jadi semuanya tetap semangat. Iya. Ya. Jiwanya tetap muda. Oke. Baik teman-teman, kita akan jeda dulu gitu, sebentar. Oh, masih ada pertanyaan. Oke, satu lagi pertanyaan kalau gitu. Oke, satu lagi pertanyaan. Habis itu kita jeda sebentar untuk mempersiapkan Mempersiapkan apa ya? Gitu. Entah kita nanti penasaran kan mau persiapan apa gitu. Ya, ini pertanyaan dari @kido_dolan.
untuk Mama Atta. Mama Atta mau tanya dong, waktu awal-awal melakukan upaya merawat hidup untuk pelatihan ekoenzim atau melakukan pertunjukan dengan topik lingkungan, ada nggak sih masyarakat yang kontra gitu? Mungkin terkait identitas kah atau apa gitu? Oke ya. Mungkin kalau terkait identitas nggak ada juga sih ya mengenai gender gitu yang mama seorang warga atau transpuan ya. Nggak ada sih. Memang kalau untuk pembuatan ekoenzim sih malah pada mendukung ya, malah pengen tahu gitu. Waktu pertama kita membuat juga itu penuh ya Mas Fikri, ibu-ibu yang menonton, terutama kan karena kan di mama juga dekat pasar. Jadi orang-orang yang ke pasar tuh pada nanya, ih buat apa sih Ma, buat apa, seperti itu ya. Nah terus kalau untuk pementasan mengenai perubahan iklim atau lingkungan hidup, nah kebetulan kan memang di sini itu mama membawakan satu monolog ya. Monolog itu monolog karya mama sendiri ya, yang mama beri judul itu Eka dan Hujan, dimana mama dulu punya teman, jadi mama harus cerita ya, maaf ya. Jadi dimana dulu mama itu punya teman bernama Eka, dia itu dari daerah Serpong sana jauh, selalu mengeluh tentang hujan dan panas, yang akhirnya dia sakit, diusir dari kontrakan, sakit dan sampai meninggal karena dia nggak bisa cari uang lagi, seperti itu. Tapi kalau untuk tantangan dari masyarakat sih nggak ada ya, malah mereka sangat-sangat mendukung. Malah kalau kami latihan di lorong pasar itu, malah anak-anak itu banyak sekali yang melihat tuh banyak. Kalau orang tua mereka cariin anaknya, oh di sini ya, di tempatnya Mama Atta, ya udah di sini aja, seperti itu sih Mas Fikri. Iya, luar biasa gitu ya yang dilakukan Mama Atta, terutama dengan teman-teman di Sanggar Seroja juga gitu, atas upaya merawat relasi gitu ya dengan masyarakat, sehingga Mama Atta pun sendiri merasa alhamdulillahnya belum ada gitu. Tapi kalau ini ada pertanyaan lanjutan nih, kira-kira tipsnya apa Mama? Biar apa ya, kan sering nih ada apa ya, pendapat stigma maupun pendapat yang buruk gitu yang di masyarakat gitu. Ada nggak tips dari Mama Atta gitu untuk teman-teman juga yang di rumah gitu? Kalau tips dari Mama sih, kalau untuk berkesenian ya, memang sih dulu awal-awal kita berteater itu ada ya, malah yang dari rekan-rekan teater sendiri ya, malah ada yang bilang gini, ih lu bapak lu preman kok lu jadi banci, seperti maaf ya gitu kan, maaf. Nah jadi tapi kita melawannya dengan candaan dan guyonan, dan akhirnya mereka sadar, oh iya loh mereka ini nggak marah gitu, tapi mereka sadar, oh iya ini memang mereka berkemampuan seperti ini gitu. Akhirnya mereka sering meminta bantuan dan selalu menunggu penampilan Seroja, kapan lo katanya mau pentas lagi, kita nunggu nih, seperti itu ya. Jadi ya nggak perlu dengan emosi atau apa menanggapinya. Kalau memang sudah melewati batas, kita juga kan mempunyai undang-undang dan jalur hukum, seperti itu aja sih. Itulah Mas Fikri. Mama Atta gitu dan teman-temannya, bahwa merawatnya itu melalui apa yang dia lakukan bersama teman-teman di pertunjukan seni dan juga di ekoenzim gitu ya. Kalau Kak Arumce kira-kira ada nggak entah itu tips atau pengalaman nih terkait misalnya ada stigma tentang identitas misalnya, atau apa yang yang membuat gitu Kak Arumce kemudian menganggap bahwa ini harus dilakukan upaya gitu untuk merawatnya lagi gitu. Iya, tentu saja kalau stigma itu selalu ada ya, dan bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Sebenarnya di Jogja itu juga ada program inklusi yang dimana memang kita di awal itu bagaimana hubungan dengan keluarga, sebenarnya seperti itu. Nah, setelah hubungan dengan keluarga itu baik dan tidak ada permasalahan, ya kemudian kita menanggap ke masyarakat, seperti itu ya, ke masyarakat. Jadi ketika pun kami kemudian mendapatkan diskriminasi, ya kami sebenarnya kami kan warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama, gitu ya. Jadi kami juga selalu menyerukan bahwa ya kami punya hak yang sama, seperti itu. Dan
yang kami tunjukkan adalah hal-hal positif sebenarnya gitu ya. Ya salah satu contohnya adalah mengikuti setiap kegiatan atau acara yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Atau mengikuti kegiatan-kegiatan kampung yang memang teman-teman transpuan tinggal di situ seperti itu. Misalnya ada kerja bakti, ya kita layaknya orang biasa saja gitu, bahwa kita juga ikut terlibat di dalamnya gitu. Jadi jangan kemudian kita mengeksklusifkan diri, itu jangan gitu ya. Jadi kita selalu menyatulah dengan masyarakat seperti itu. Dan aku rasa memang saat-saat ini memang sudah jarang sekali ya orang kemudian mendeskrip teman-teman transpuan dengan hal-hal negatif gitu. Kecuali kalau memang teman-teman transpuan itu sendiri memang mempunyai perilaku yang buruk gitu ya. Jadi tidak hanya transpuan ketika melakukan hal-hal yang negatif, bahkan masyarakat lain pun ketika melakukan hal negatif juga mereka pasti akan mendapatkan cemoohan gitu. Apalagi kita ya yang apalagi kita minoritas berbeda ya seperti itu. Jadi kita harus bisa membawa diri dan memang harus bisa menyatu dengan masyarakat. Iya, sebenarnya sama aja gitu, sama-sama punya hak yang setara gitu ya sebagai manusia, dan perlu juga dihormati gitu ya. Kalau pengalaman kayak Mama Atta tadi, siapa kak? Kalau boleh tahu cerita tentang Eka dan hujan tadi, Kak Eka ya? Namanya Eka. Iya, karena kita juga akan memperingati Bulan Transgender Internasional gitu, kita boleh sejenak untuk hening, memberikan intensi dan juga doa gitu ya untuk teman-teman yang sudah berpulang gitu, yang sudah tiada, dan juga udah memperjuangkan itu hak-hak mereka gitu. Kita memberi sedikit waktu kita untuk berjeda hening gitu ya. Teman-teman yang ada di IG Live juga boleh turut serta gitu. Hening dimulai. Selesai. Terima kasih atas waktu hening yang diberikan teman-teman gitu. Semoga nanti kita juga akan mendapatkan semangat juga gitu ya, suntikan semangat dari Mama Atta dan juga Kak Arumce, sehingga kita juga bisa berkarya, berkontribusi untuk lingkungan kita gitu, di sekitar kita. Ya kita, apakah pertanyaan udah selesai? Udah? Mungkin nanti Oke. kejutan itu ya. Iya. Oke, nanti waktu ada kejutan dan ada ini ya, pertunjukan gitu. Nanti nanti pertunjukan dengan Kak Arumce dan Mama Atta ini nanti gitu. Boleh kalau mau ada yang tanya-tanya. Sebelum itu kita jeda dulu ya 10 menit untuk mempersiapkan pertunjukannya gitu. Mau apa nih kira-kira, mau sulap gitu, makanya stay tune terus 10 menit, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih. Tabu Mania, kita balik lagi ke sesi selanjutnya gitu. Tadi kita udah nunggu gitu ya, sebenarnya apa sih yang menarik dari episode kali ini? Ternyata ada kejutan dari Kak Arumce, luar biasa. Kak Arumce membuat ekoprint, dan nanti kita akan ditunjukkan langsung gitu prosesnya gitu ya, bagaimana ekoprint kemudian dibuat dari awal sampai nanti menjadi produksinya gitu ya, menjadi entah itu kemeja, kaos atau yang lain-lain gitu. Ya silakan Kak Arumce, gimana nih Fikri, penasaran nih jadinya, cara buatnya gimana sih ekoprint tuh? Awal-awalnya kayak gimana? Terima kasih Mas Fikri. Jadi sebelum saya mempraktekkan, saya akan menjelaskan bahwa ekoprint itu ada tiga macam atau 3 cara ya pembuatan gitu. Jadi ada yang dengan cara dikukus, kemudian ada cara yang direbus, dan satu lagi dipukul-pukul. Jadi nanti yang akan saya praktekkan adalah yang dipukul-pukul, karena
yang lebih mudah dan tidak menggunakan waktu yang lama seperti itu. Jadi yang Tetapi mukul-mukul ya, gitu ya. tetapi sebelum praktek saya akan lebih menjelaskan dulu bagaimana supaya kain-kain ini bisa tahan dan awet ketika kita kasih daun-daun seperti itu. Jadi saya akan memperkenalkan beberapa cara proses-proses untuk pembuatan ekoprint. Yang pertama adalah sebelum kain kita pakai, sebenarnya kita ada proses yang namanya scoring atau meluruhkan kanji-kanji dari kain itu sendiri yang keluar dari pabrik. Jadi kita rendam kain itu dengan TRO atau Turkish Red Oil, di mana TRO ini hampir mirip dengan deterjen tetapi minim busa. Jadi kita rendam semalam, rendam semalam tujuannya untuk menghilangkan kanji-kanji yang ada di kain gitu ya. Setelah semalam kita rendam, kemudian kita bilas, kita jemur. Ya, Jadi kita direndam dulu sama tadi, terus habis itu dijemur gitu ya, ya semalam dijemur ya. semalam. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap mordanting. Jadi kita bagaimana caranya supaya kain itu bisa lebih meresap warna-warnanya daun yang kita pakai, bunga-bunga yang kita pakai seperti itu. Mordanting ini bahannya adalah soda abu. Jadi di sini aku juga sebenarnya udah menyiapkan ya. Yang tadi TRO ini hampir mirip dengan sebenarnya bahan-bahannya hampir mirip-mirip ya karena memang warnanya putih. TRO ini tadi yang diproses awal. Kemudian ini belum di ini ya. Ya, belum. Lebih di kainnya dulu ya. ya. Lebih proses ke kainnya dulu. Jadi kemudian proses yang kedua adalah mordanting, itu pencampuran soda abu ya. Ada soda abu dan tawas. Begitu. Jadi tentu saja ya, lebih menajamkan supaya daun-daun ini bisa pekat gitu ya di kain ya, tujuan mordanting ini. Jadi mordanting ini juga prosesnya sama seperti TRO tadi ya, scoring tadi, cuma kalau bisa campuran soda abu dan tawas tadi direbus dulu gitu ya. Jadi paling tidak panasnya 50 derajat ya. Kemudian kita tuangkan ke kain yang sudah di TRO tadi, di scoring tadi. Itu kita rendam semalam juga nih, Mas. Kita rendam semalam, kemudian habis itu kita bilas, kita jemur lagi. Ya, sampai kering. Setelah kering, kain baru bisa kita pakai. Gitu. Baru kain aja prosesnya udah banyak ya, teman-teman. Ya. Seperti itu. Jadi setelah sudah proses scoring, kemudian mordanting, baru kain bisa kita pakai. Nah, kain ini akan kita pakai misalnya dengan metode kukus gitu ya. Metode kukus itu nanti kita akan bisa memakai warna gitu ya, memakai warna. Jadi satu kain kita celup di air kapur dan tunjung gitu ya, yang sudah ada ukurannya. Oh ya, tunjung itu sebenarnya untuk lebih memekatkan warna gitu ya. Jadi lebih menajamkan warna. Jadi misalnya warnanya kita kurang lebih tua gitu ya, pengen menginginkan lebih tua, itu bisa kita kasih tunjung itu ya. Jadi tunjung sama tawas itu nanti juga bisa dipakai sebagai fiksasi gitu. Fiksasi setelah proses semuanya ya, ya. Gitu. Jadi kita tinggal menentukan nih, setelah kain tinggal dipakai, kita tinggal menentukan mau pakai metode apa, ponding atau kukus ya. Metodenya banyak, tadi ada ponding, kukus sama rebus. Sebenarnya ada rebus, tapi biasanya orang lebih memakai kukus sama ponding. Ya, karena ponding ini lebih mudah dan lebih simpel gitu ya, tidak menggunakan kompor dan lain-lain seperti itu gitu. Jadi ponding itu lebih simpel seperti itu. Nah, kalau yang kukus nanti kita akan saya akan memperkenalkan beberapa warna gitu ya. Ada memperkenalkan beberapa warna, ada warna secang. Jadi ini diambil batangnya ya, ini secang ya kan? Ya, secang. Jadi secang yang diangkringan itu ya. Ya, sebenarnya sama gitu. Cuma ini kan karena dia direbus untuk pewarna kain, jadi memang besar-besar gini ya. Jadi misalnya 1 kilo kita jadikan berapa liter seperti itu ya.
Kemudian setelah menghasilkan warna baru bisa kita pakai gitu. Jadi ketika kita mau memakai warna bukan warna, memakai metode kukus itu kita pakai 2 kain sebenarnya. Jadi kita siapkan 2 ember. Satu ember itu ada air kapur, ya air kapur yang kebetulan kapur itu kita kapur tohor ini kita ambil kemudian kita taruh di ember, kita kasih air gitu ya, udah dengan ukuran, kita diamkan, yang kita ambil adalah beningnya yang di atas. Jadi endapannya itu nggak kita pakai. Jadi endapannya nggak dipakai, Ya. tapi atasnya itu. Kemudian ember satunya kita kasih tunjung, gitu. Nah, kalau di proses untuk kukus, kita pakai 2 kain ya. Kemudian ambil 1 kain, kita masukkan ke kapur tohor, kemudian kita peras sampai apu, kemudian kita masukkan lagi ke air tunjung, kemudian kita peras lagi. Tentu saja kita pakai sarung tangan ya supaya kita tidak iritasi tangannya. Iya, gitu. nanti perhatikan teman-teman Ya, harus memakai ya, sarung tangan terutama gitu. metode kukus Ya, ya tadi. terus setelah selesai baru kita bentangkan. Jadi kita siapkan tempat yang rata ya, tempat yang rata kita alasi dulu pakai plastik gitu ya. Kemudian kain yang sudah kita masukkan ke kapur dan tunjung tadi kita bentangkan. Kemudian kita ambil kain satu lagi ya sebagai penutupnya, selimutnya. Nah, kita pengen warna apa nih? Nanti ada warna jambal, ada warna tegeran, ini juga ada warna secang ya. Kalau secang itu memang cenderung agak kemerahan gitu ya. Kemudian kalau tegeran itu memang cenderung ke warna kuning. Kalau jambal itu Tegeran ya? ya, itu tegeran. Kalau Biar jambal teman-teman di rumah tahu gitu. ya Ini tegeran. Warnanya kuning ya? kuning, kalau di- nanti warnanya kuning ya. Terus kalau jambal cenderung warnanya lebih coklat kemerahan. Ini dalam bentuk kayu ya? kayu ya. Tapi kalau potongan kayu, sudah direbus nanti kayak jambal. gini nih sebenarnya. Ini jambal juga gitu. Seperti Jambal. ini. Ya. Nah, setelah kita ambil kain yang satunya, itu kita masukkan ke pewarna. Misalnya mau warna jambal gitu ya. Iya. Kain tadi kita masukkan ke dalam pewarna, kemudian kita di kain yang tadi yang pertama di kapur sama Di di kapur itu sama di tunjung itu yang kita bentangkan, kemudian kita susun daun nih. Oh, Susun daun. Nah, baru disusun ada daunnya. banyak daun yang bisa kita pakai. Ini ada yang ini nih daun lanang nih ya. Ini daun lanang. Ini bisa kita susun langsung begini aja juga bisa gitu ya. Kemudian ada jarak kepiar. Ini namanya jarak kepiar. Ini banyak tumbuh di ladang-ladang Di gitu ya. ladang itu banyak. Iya, banyak sekali. Jadi mudah ini. Iya, mudah untuk sekali didapatkan. ditemukan Kemudian ya, teman-teman. Oh iya, Oh, oke, iya. boleh. Ini teman-teman, ini daun apa? itu daun jarak kepiar. Jarak kepiar. Ini biasanya Ya. tumbuh di liar di mana-mana banyak Ya, ya. itu di mana-mana ada. Kemudian ada daun moringo. Moringo ini kalau orang bilang ini suket sebenarnya ya. Tumbuh dimanapun. Jadi mudah didapat. Jadi kita juga nggak akan kesulitan. Iya. Kemudian ada lagi ini juga jarak wulung. Ini ya, ini jarak wulung. Kalau jarak wulung ini, kalau yang sudah tua itu hanya akan mengeluarkan warna hijau. Tetapi kalau yang lebih muda seperti ini, dia akan mengeluarkan warna yang sedikit kebiruan. Hijau kebiru-biruan gitu. Jadi warnanya bagus juga gitu ya kalau Iya. dipakai. Nanti ada nih contohnya yang di ponding ya, Iya. contoh di kaos ponding nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ini ada ini adalah daun Afrika. Daun Afrika ini juga bagus untuk ekoprint gitu ya. Kemudian ada daun jati. Daun jati itu juga bagus banget yang memang sudah umum seperti itu ya. Nah, setelah kita susun daun-daun tadi, Iya. kemudian kita ambil kain yang kita masukkan ke pewarna tadi, kita peres sampai apuh, kemudian kita taruh di atasnya. Oh, Kemudian kita tutupi plastik, kemudian kita ratakan pakai kaki nggak apa-apa. Kita injak-injak gitu ya, kita injak-injak. Habis itu kita ambil pipa, kita gulung nih. Kita gulung, kalau sudah kemudian kita tarik, ya pipanya kita tarik, kemudian karena gulungan itu mungkin lebarnya 1,5 meter gitu ya, misalnya kita pakainya kain 2 meter kali 1,5 meter gitu, itu kemudian kita ikatnya kita gulung seperti obat nyamuk gitu ya. Oh, jadi Ya, digulung
digulung seperti dibentuk seperti obat nyamuk seperti itu. Nah, kalau sudah kita ikat jangan sampai ada udara yang masuk. Ya, itu untuk teknik kukus. Kemudian baru kita kukus. Prosesnya. Ya, baru kita kukus 2 jam mulai dari air mendidih itu ya, mulai dari air mendidih. Jadi setelah dikukus 2 jam baru kita keluarkan, nanti kita buka, kemudian daun-daun tadi itu bisa kita pakai humus. Ya, kita bisa olah pakai untuk Jadi nggak ada yang terbuang ya, gitu ya. jadi bisa kita pakai humus, kita kumpulkan, kemudian kita bisa pakai humus gitu ya. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, plastik raffia yang kita pakai tadi kita kumpulkan nanti bisa dibuat pakai lagi. Dipakai lagi. Gitu. Nah, kain yang sudah jadi tentu saja ada 2 ya tadi. Sebagai apa? Apanya Yang tadi pertama penutup yang tadi, pertama, kemudian yang kedua. Nah, itu ada 2 kain yang sudah jadi, tetapi warnanya pasti juga akan berbeda gitu. Tapi dua-duanya Bisa jadi dipakai, ya? iya. Bisa Dua-duanya itu sudah ecoprint. ecoprint. Ya, sudah ecoprint. Jadi kemudian kita angin-anginkan selama 3 hari. Kalau sudah baru kita fiksasi pakai tawas. Seperti Luar itu. biasa. Itu Prosesnya ya habis gitu dari yang tawas, kukus ya. kemudian kita bilas pakai deterjen. Habis itu kita jemur, baru kita setrika atau dihaluskan. Itu baru kita bisa jual seperti itu. Itu yang teknik kukus gitu ya. Jadi memang prosesnya lumayan lama kalau kukus gitu. Kalau yang ponding Kak, tadi kan Nah. lebih banyak ngomongin Ya, soal yang kukus gitu ya. kalau sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara proses ponding. Ponding itu dipukul ya, dipukul-pukul. Jadi ketika kita misalnya ini lagi males berurusan dengan api dan air ya. gitu ya. Ya, terus kemudian kita ambil aja ini plastik untuk lambaran gitu ya. Kemudian kita ambil kain yang sudah dimordanting tentu saja ya, yang sudah siap untuk dipakai siap gitu ya. pakai ya. Sudah siap untuk dipakai gitu. Jadi kita ambil kain, kemudian kita siapkan daun yang memang sudah bisa dipakai gitu ya. Jadi misalnya di sini ini ya. nih, misalnya ini meja ya, meja, kemudian di bawahnya kita kasih alas plastik supaya daunnya tidak menempel di meja. Ya, kemudian kita ambil daun. Ini yang coba saya buat praktek, ini daun moringo ya, daun moringo. Kemudian kita tinggal tempelkan aja di kainnya gitu. Kita tempelkan di kain, kemudian supaya tidak menempel di pukulnya ini, ya kita juga kasih alas plastik di atasnya. Baru kita tinggal pukul-pukul saja. Alasnya kalau selain misalnya plastik apa Kak? Sebenarnya plastik itu sudah paling bagus ya, sudah paling bagus itu. Nah, ini kita coba pukul sampai merata gitu ya. Jadi dipukul di semua bagian. Ya, di semua bagian biar merata gitu ya. Memang harus pelan-pelan. Iya, harus pelan-pelan. Jadi Dan sabar gitu ya. Prosesnya banyak betul. sekali ternyata. Jadi proses ponding ini memang membutuhkan kesabaran juga gitu ya, karena memang harus satu-satu seperti itu. Nah, Kalau biasanya rata juga nggak muncul semua ya jadi. iya, jadi misalnya nih kita pengen melihat nih sebenarnya Iya. sudah merata apa belum. Kita tinggal bisa lihat dari baliknya baliknya. Nah, ini kan belum ya, kelihatan belum merata gitu ya. Jadi memang harus diratakan seperti itu gitu. Nah, jadi daunnya itu jangan sampai lepas gitu ya. Jangan sampai lepas. Butuhkan ketelatenan dan kesabaran gitu. Betul. Karena itu juga nggak semuanya punya passion yang tetap komitmen untuk bikin ini gitu Betul. ya. Kalau di rumah biasanya aku di lantai. Di lantai. Iya. Jadi kalau capek tinggal tidur. Kayak gitu. Habis malu ini di palu-palu capek tidur. Iya, Ini bisa buat rilis juga nih. seperti itu. Rilis healingnya oh, teman-teman. iya.
Ekoprint ini ya. Ini juga ada yang udah jadi ya Kak ya? Sudah. Nah, nanti kalau sudah rata biasanya akan seperti ini nih. Oh iya, ini ada yang ini contohnya yang kalau udah merata Ya. ya. Jadi baliknya akan terlihat full seperti Ya, ini. kalau sudah difiksasi nanti hasilnya kayak gini. Ya. Oke, kalau difiksasi kayak gini ya Kak ya. Ya, hasilnya nanti bisa kayak gini. Wah, bagus banget ya, cantik banget nih hasilnya. Kalau yang ini tadi pakai teknik yang Nah, ya, ini Kak? yang teknik Kukus dikukus tadi ya? ya, dikukus. Ini teknik kukus ini pakai daun jati, ini pakai daun jarak ini nih, jarak kepiar tapi yang paling Wih, gede, gede gitu ya, gitu ya. paling gede gitu. Bagus banget. Sebenarnya kalau dilihat secara dekat gini dia motifnya bagus ya. Iya. Gitu. Cuma memang warnanya keluarnya kuning seperti Oke. itu. Ada produk juga yang udah jadi nggak Kak? Oh, Ada. Iya, ada ya. Ada Teman-teman admin bisa dibantu untuk coba yang udah jadi ya. Jadi biar teman-teman Tabu Mania di rumah juga tahu gitu ya, gimana sih yang kalau udah jadi. Ini ya dia bagus banget ya. ya Ini ini udah ada tagnya Arunce Collection. Bagus banget ya. Tuh, ini pakai daun cemara ya. pakai daun cemara. Ya, kita ponding satu-satu, kita susun satu-satu, kita pukul-pukul. Kemudian di bawahnya ini pakai janda bolong gitu ya. Tuh, ini Pakai pakai janda bolong. Ini hanya pakai 2 macam daun ya. Kalau ini Kak, harganya di kisaran berapa sampai berapa sih kalau produknya Arunce Collection ini? Kalau untuk baju itu 350 sampai 500 biasanya. Ini kebetulan yang ini 400 ya. 400 ukuran XL gitu. Tuh, bagus banget. Kalau Nah, yang ini Kak, Kalau ini kaos ini kebetulan kaos nah, kan ya kan? kaos ini karena dia bentuknya sudah jadi dia pondingnya ponding mirror. Seperti yang aku bilang tadi, jarak wulung itu yang muda itu akan mengeluarkan agak sedikit kebiruan nih. Agak kebiruan ya, Iya, hijau ini kebiruan agak- yang ini tadi nih. Ada biru-birunya ya ini ya. Ya. Kalau yang sudah tua kayak gini itu jadinya akan hijau gitu, hijau. Tapi kalau yang agak merah gini, masih muda ini, dia akan keluar warna biru-birunya. Seperti itu. Sebenarnya kalau daunnya itu banyak ya Kak jenisnya, nggak hanya ini ya? Banyak, banyak. Jadi teman-teman kalau mau praktek di rumah Bisa itu eksplorasi. explore ya atau melakukan percobaan kecil-kecilan memakai daun yang ada di sekeliling kita gitu. Supaya ketika kita kemudian mau bikin ekoprint dengan daun yang kita inginkan, kegagalan itu lebih kecil gitu ya, karena kita sudah tahu bagaimana cara mempraktekkan daun-daun yang ada di sekeliling kita gitu ya. Ini tidak hanya daun yang saya pakai, tetapi ini adalah bunga Oh, ini kenikir bunga. ya, Bunga bisa kenikir ya? bisa, bunga kenikir bisa, bunga sepatu bisa, banyak nih, Kamboja Jepang bisa gitu ya. Biasanya kayak bunga sepatu itu misalnya warna merah atau warna pink, kemudian kita ponding itu di sini warnanya akan berubah menjadi warna ungu. Oh. Ya, akan berubah menjadi warna. Ini sebenarnya warnanya kuning. Kuning, Jadi tetapi semakin ya pekat ya warnanya. kuning, tetapi ketika diponding dan difiksasi pakai tawas, dia menjadi orange. Seperti itu gitu. Jadi ini fiksasinya pakai tawas ya. Kalau proses fiksasinya gimana? Ini Ya. tadi kan udah ponding ya kan? Ya, kalau sudah ponding kita diamin 3 hari juga, kemudian kita hilangin nih daun-daunnya nih, kita hilangin daun-daunnya, kemudian kita fiksasi pakai tawas biasanya, pakai tawas, kemudian kita kucek, kalau sudah baru kita bilas pakai deterjen, kemudian setelah selesai bersih baru kita jemur dan baru bisa dijual, gitu. Baru bisa dipakai lagi, gitu. Itu ya teman-teman Tabu Mania luar biasa. Jadi ini produknya Ada pertanyaan nggak Kak? Boleh. boleh Ini ya. teman-teman admin ya. Ini ada yang udah kejawab juga, Oke. tapi tak tulis. Ini ada pertanyaan gitu, Kak Arunce Ya. boleh pakai daun apa aja nggak? Oh tadi udah ya sebenarnya. Ya, Nah, jadi dieksplor ya. jadi kalau mau pakai daun itu ketika kita membuat ekoprint, kita
nggak apa-apa melakukan riset kecil-kecilan, daun yang ada di sekeliling kita itu kita coba pakai gitu. Iya. Apakah berhasil apa enggak? Jika berhasil ya kita pakai terus, tapi jika tidak ya jangan Iya, gitu. jangan. Karena tidak akan mengeluarkan warna dan itu mubadir gitu ya, karena kita mengupusnya 2 jam. Iya. Seperti itu. Iya gitu teman-teman. Jadi meskipun eksplorasi kalau nggak keluar jangan dipakai lagi. Ya. Mubazir gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lucu, menarik juga. Kak Arumce, peres sampai ampuh itu gimana sih? Peres sampai apuh itu sampai airnya nggak ada. Jadi diperes itu sudah tidak keluar airnya. Kenapa? Karena biasanya kalau air itu masih ada di kain ya, Iya. masih misalnya kita meresnya nggak sampai apuh gitu ya, nggak sampai bener-bener kering gitu ya. Itu pas kita kasih daun-daunan, kemudian kita kasih pewarna di atasnya, kemudian kita gulung, itu biasanya dia akan membayang. Oh, membayang. Gitu, membayang Jadi ada atau lunturan. bahasa Jawanya itu bisa ada yang warnanya jadi jemblok gitu. Oh, iya. Ya, jadi tahu nggak sih Jadi jemblok? jadi ini ya warnanya jadi ada bayangnya warnanya Ya, lagi. bayangan warna lagi yang kurang bagus gitu. Walaupun itu alami ya, sebenarnya alami dan tidak kita buat-buat sih, tetapi bayangan itu kemudian pasti kok bisa kayak gini ya. Kita sebagai pelaku untuk ini juga oh ini mungkin kurang apuh gitu Iya, ya. Jadi oke. memang sebisa mungkin kalau kita meres ininya sampai yang Sampai kering apuh ya, sampai gitu ya apuh bahasanya. Kak Arumce sampai apuh gitu, Iya, sampai nggak ada lagi. sampai nggak ada lagi tetesan air gitu Sampai ya. nggak ada lagi tetesan Seperti itu. air. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kain warna orange di belakang juga produk Kak Arumce. Oh, Bukan, itu tenun ya, jadi itu tenun dari panitia. Dekorasinya panitia. Dekorasi yang, panitia. iya. Yang punya saya ini, yang ini putih-putih ya, aja. yang oranye ini dekorasinya panitia. Kalau ini yang punyanya Kak Arumce. Ya, kebetulan yang di bawah hanya 2. Oke, Kak belajar layout atau tata letak daun di mana sih kok bisa bagus banget dan nyeni gitu? Ya, Gimana sih? secara otomatis ketika kita menyusun daun pasti kita akan mempunyai otak kita itu akan berjalan gitu ya. Daun yang sudah kita susun menghadap ke sana misalnya, masa mau menghadap ke sana semua gitu? Iya. Kita pasti akan berpikir, oh ya, daun A itu sudah menghadap ke utara. Kemudian daun B yang kedua yang saya pasang itu pasti akan menghadap ke selatan gitu. Jadi saling bertolak gitu ya. Saling bertolak atau mungkin bisa dipola gitu ya. Bisa dipola lebih dulu seperti itu atau kita punya bayangan nih nanti yang bagian sini daun saya bentuk seperti benar-benar seperti pohon misalnya seperti itu. Jadi itu dengan sendirinya akan keluar gitu ya. Konsepnya Imajinasi gitu ya. Imajinasi konsep itu pasti akan keluar dengan sendirinya Iya. seperti Dan itu. ini juga ya belajar geografi juga tadi. Ini menghadap ke utara selatan. Ya betul. Karena kalau nanti menghadap misalnya menghadap ke atas semua Ke itu kiblat jadi kurang bagus gitu ya. Iya gitu ya teman-teman tabungannya. Jadi ini atas instingnya juga aku melihatnya karena beliau juga punya punya konsep seni yang cukup bagus. Jadi peletakannya juga nggak asal gitu. Karena kalau asal juga hasilnya juga nggak akan seperti ini gitu. Oke, ada lagi pertanyaan jenis kain apa aja sih yang bisa Mbak atau ada kain khusus? Ya biasanya kain yang saya pakai itu katun. Ya. Kain katun. Kalau untuk yang untuk kain-kain ini biasanya ada kain selain kain katun itu juga ada yang dari sutra, katun sutra ya. Katun sutra itu juga kita pakai. Kemudian yang lupa aku namanya. Kalau jadi. ini kain apa Kak? Ini sama sih sebenarnya pasmina ya. Pasmina. Ini Kainnya kain pasmina gitu. Kemudian kalau yang ini katun. Katun ya. Ini katun yang bagus sih ya sebenarnya, kan ada katun Yang gramasinya bagus. ya. Jadi pakainya katun yang bagus kalau aku biasanya gitu, biar dipakai itu juga adem seperti itu. Kemudian semi sutra itu juga ada gitu ya. Kemudian ada lagi
namanya saya lupa yang Apakah ini juga ini apa istilahnya berpengaruh pada hasilnya kalau iya, sangat berpengaruh. Kain-kain itu sebenarnya sangat berpengaruh juga gitu ya. Semakin kita pakai kain yang bagus itu juga pasti hasilnya akan bagus gitu. kayak tadi kaos itu Ya, juga kaos biasanya aku pakai Katun Combat 30S ya. Itu yang aku pakai gitu. Jadi tidak memakai yang lain gitu. Itu yang dipakai untuk ecoprint biar gitu. keluar itu ya, Ya, juga ya. betul sekali gitu. Biar pengaruh pada hasilnya juga gitu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ini di-share ke teman-teman tabungannya Kak Arumca? Mungkin itu yang bisa saya berikan ke teman-teman Sama tabungannya ya. sekalian bisa dipromosikan juga gitu. Ini kita kalau misalnya mau lihat produk-produknya Kak Arumca ini di mana kira-kira gitu? Oh iya, teman-teman semua kalau pengen melihat produk Arumca Collection bisa buka IG @arumca. Di situ banyak sekali contoh-contoh kain maupun kaos baik ecoprint maupun tie-dye shibori. Oke. Nanti itu bisa ya, inbox terima ya, kasih. kalau mau pesen bisa inbox Terima nanti. kasih Kak Arumca. Ya nanti pasti akan langsung direspon Iya. seperti itu. Terima kasih Kak Arumca. Ya. Karena kita udah dapat luar biasa ya pengetahuannya mengenai ecoprint gitu ya. Kita bisa persilahkan dulu Kak Arumca untuk Baik, terima kembali. kasih Mas Ya, Fikri. terima kasih. Kemudian kita akan lanjut teman-teman melihat kira-kira ada siapa lagi nih gitu ya yang akan memberikan pertunjukan gitu. Kita sebutnya pertunjukan aja karena ini luar biasa ya, tadi ada palu gitu ya. Kita buat pertunjukan lagi gitu, kira-kira ngapain nih gitu. Kita panggilkan narasumber kita yang satunya Kak Mama Ata gitu ya. Tadi udah Kak Arumca, sekarang Mama Ata. Silakan, Mama Ata. Ya, oke. Teman-teman, kita sudah bersama dengan Mama Ata gitu. Kita akan ngobrol tentang gimana prosesnya membuat ekoenzim ya, Iya, Mama Ata. betul Mas Fikri. Nanti kita akan membuat ekoenzim dari awal gitu, prosesnya gimana, terus kemudian digunakan sebagai apa gitu Iya. ya nanti ya gitu. Oke. Baik, silakan Mama Ata, gimana sih sebenarnya Fikri pengen tahu nih prosesnya, terus bahannya apa aja Oke, gitu, terus oke, Mas Fikri. nanti gimana prosesnya gitu ya. Oke, nanti Mama di sini akan membuat ya dari proses awal sampai nanti kita fermentasi. Seperti itu. Oke, rekan-rekan Tabumania ya. Iya, Oh, rekan-rekan Tabumania selamat siang. Jumpa lagi dengan Mama Ata. Nah, di sini Mama Ata akan mempraktekkan cara membuat ekoenzim ya. Nah, di sini Mama udah ada sayuran. Oh, ini sayuran. Ini sayuran ini sayur dari kangkung ya, dari kangkung. Terus di sini udah ada kulit jeruk. Ini sisa ya, sisa Oke. sayuran gitu ya. Ini ada kulit jeruk, kulit mangga ya. Ini sisa-sisa. Nah, ini juga ada kulit pir. Terus ada kulit pisang. Nah, ini kan daripada kita buang ya, malah jadi sampah. Seperti itu. Akhirnya kita manfaatkan untuk membuat ekoenzim. Ya. Jadi ini semua dari sayuran sisa dan kulit buah yang udah terbuang. Jadi sebelum proses, ini kita cuci dulu. Kita cuci dulu ya. Ini kebetulan udah Mama cuci bersih. Udah bersih ya itu ya, Jadi Ma? nanti tinggal proses pembuatan Oke. ya. Nah, ini kulit buah dan sayur. Sayur. Sayur Dijadiin apa satu. aja juga boleh, iya. Dijadiin satu ya. Ini Nah, di kira-kira sini berapa juga ini kalau segini? sebenarnya untuk pembuatannya itu ya, jadi untuk 3 kilo sayur dan kulit buah yang udah dijadiin satu, itu difermentasi dengan air sebanyak 10 kilo, terus gula merah sebanyak 1 kilo. Ya, jadi perbandingannya itu 10, 1 dan 3. 10, 1 dan 3. 10 liter air, liter. ya. 1 kilo gula merah atau gula aren bisa, asal jangan gula putih ya. Oke. Nah, terus 3 kilo kulit
buah dan sayuran itu udah dijadiin satu, dijadikan 3 kilo. Oke. Seperti itu. Nah, proses pembuatannya gimana sih? Yuk kita buat bareng-bareng. Oke, Nah, ayo jadi kita di sini Mama akan mempraktekkan cara pembuatannya ya. Kalau teman-teman misalnya mau bikin 3 kilo yang seperti tadi Mama bilang. Kalau mau misalnya 1,5 kilo itu berarti airnya 5 liter ya Mas Fikri. Seperti itu. Terus gulanya jadi setengah kilo. Setengah kilo. Iya. Tapi kalau yang ini 1 kilo, ini 5 kilo. Iya Oke. gitu. Ini jadi seperempat, ini 1 kilo, ini 1 liter. Iya. Jadi Mama mau membuat caranya aja, Iya. praktekkan caranya ya. Nah di sini, maaf ya ini mungkin contoh ya, contoh buah ya di sini ya. Kirain mau dibikin ini rujak. Gitu. Mungkin nanti Rujak setelah buah Mama enggak ya? makan ya teman-teman. Pulang Nah di sini, dimakan ya. ini gula, ini Oke. kita potong-potong sampai halus. Oke. Dipotong dulu sampai halus. Iya. Kenapa Mas Fikri harus sampai halus? Iya, Karena kenapa? biar cepat proses Larut. campur dengan air Ya, larutnya oh, cepat seperti itu. Tuh, biar larut. Iya. Harus dicop gitu. Diiris-iris seperti ini. Ini harus semua ya Mas Fikri ya. Enggak. Contoh aja, Mang. Contoh aja ya. Nanti kalau semuanya nanti besok pagi selesainya. Oke. Ya, itu. Wangi ya gulanya. Iya, gulanya enak, teman-teman. Mungkin 2 aja kali ya. Teman-teman tabumania. Jadi nanti semuanya ya diproses seperti ini ya. Diiris-iris semua ya teman-teman tabumania. Jadi nanti diiris. Seperti yang tadi Mama bilang ya, jadi 10, 3, 10, 3, 1. 10 liter air, airnya, 3 kilo kulit buah dan sayur, 1 Satunya kilo gula merah gula merahnya. atau gula aren seperti itu. Nah, ini ya, ini sudah kita iris-iris. Terus kita taruh air. Oh, Ya. iya, iya. Ini taruh di situ ya. Iya. Terus ini kita aduk-aduk. Sampai larut. Kalau airnya pakai air panas boleh nggak? Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak Jadi boleh Mas Fikri. harus air Air dengan suhu dingin normal yang ya. bersih, iya. Nggak bisa kalau Jadi pakai. nggak bisa ya teman-teman kalau pakai air panas atau air Ntar yang dingin, ada ininya malah layu, busuk. malah nggak jadi, malah Iya. nggak keluar gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, ini teman-teman tabumania sudah larut. Baru ini ya. Hmm. Kalau Ini sudah larut. kalau ya. seumpama ini gulanya belum sampai terlarut, itu Harus sampai larut kemungkinannya Mas kenapa? Fikri. Takutnya nggak jadi kan karena ada apa sih, ada endapan-endapan gula. Iya. Nah, Endapannya misalnya nggak boleh ah, ah. ada gitu ya. Misalnya kita kan mau lebih cepat juga boleh pakai tangan ya teman-teman tabuman ya. Kita gini-giniin tuh seperti ini sampai larut. Jadi biar larut gitu ya. Iya. Baru dimasukkan. Biar larut. Nah ya, ini Jadi biar prosesnya. teman-teman di rumah juga kalau ada sisa Sisa makanan sayuran dan kulit buah bisa dibuat buah seperti gitu ini. ya. Mm-mm. bisa Nah di dibuat. sini setelah larut kita masukkan kulit buahnya. Kulit buah dulu atau Kulit boleh boleh campur kulit boleh buah dan campur, sayuran. Kita masukkan ya teman-teman tabumania ya Mas Fikri ya. ya, dimasukkan gitu ya. Hmm.
Wangi loh. Iya. Ini wangi Baunya wangi jeruk ya. jeruk Jeruknya dan wanginya kulit keluar. mangganya. Nah ini teman-teman ya Mas Fikri, Iya. ini harus terendam. Oh Ya, iya. Semuanya harus terendam ya. harus terendam. Mau tambahan air? Jadi harus terendam, boleh tambahin air. Iya. Tolong minta tolong teman. Jadi ini harus terendam. Nah ini ya teman-teman, jadi ini harus terendam. Di sini tadi Mama kan menggunakan sayurannya kangkung ya Mas Iya. Fikri ya, kangkung, terus ada kulit pisang, ada kulit jeruk, ada kulit mangga dan kulit buah pir. Sayurannya boleh apa aja? Boleh, Oh, boleh, terserah boleh. ya? Tapi misalnya kita alergi terhadap nanas, itu sebaiknya jangan pergunakan kulit nanas, Oh, karena nanti iya, kalau nanti dipergunakan, gatal ya, iya ketika seperti pas itu. prosesnya ya. Iya, misalnya Atau bisa alergi. menggunakan sarung tangan mungkin ya, untuk teman-teman boleh. apabila memproses bikin gitu. Iya. Terus jangan pakai sayuran cabai juga Mas Fikri. Iya, jangan pakai cabai ya teman-teman. pedas. Terus jangan Nanti pakai kepedesan. kulit duren ya, itu Kulit bahaya. duren. Oh iya. Dilihat-lihat dulu juga ya ini. Nah, Ini nggak apa-apa. tuh nggak apa-apa itu. Nah ya. Jadi, Oke. oke, terima kasih. Kasih. Udah cukup. Udah. Nah ini ya teman-teman. Nah ini kan udah nih, udah terendam ya. Kemudian ini kita tutup. Kita harus mempergunakan toples yang mulutnya lebar. Kenapa? Karena kalau mulutnya kecil itu kan nanti dia akan menguap, takutnya meledak. Juga nggak boleh mempergunakan toples dari beling Mas Fikri. Oh, nggak boleh? Nggak boleh, karena takutnya meledak. Dia kan nanti kan kita fermentasi ini selama 3 bulan. Seperti itu. Mm-mm. Nah kemudian ini kita tutup sampai rapat. Jadi Ya. ditutup sampai rapat, Iya. sampai nggak ada celahnya. Gitu Oh ya. iya gini Mas Jangan Fikri ya, gimana? kita juga harus mencatat tanggal berapa pembuatan ini dan itu nanti panennya tanggal berapa bulan apa. Jadi biar ada patokannya kapan untuk Iya, bisa dipanen. untuk gitu ya. dipanen. Kalau istilah Barangkali kita aja itu banyak yang panen bikin. ya, dipanen seperti itu. Barangkali mau bikin banyak, besoknya Oke. lagi biar tahu kapan panennya. Sekarang berarti kita buat di tanggal sekarang ya Mas Iya. Fikri, Karena tanggal 11. Sekarang 11. tanggal 11 berarti bisa dipanennya November, di bulan Januari ya. Februari dong. oh, Februari Mm. November 2023 2023. ya dibuat. Oke. Oke. Dipanen. Jangan lupa nanti sayur dan buahnya juga dipilih gitu ya. Iya, Nggak iya. mungkin buah duren gitu ya. Nanti kena tangan. Kalau sayurnya nanti misalnya pakai cabai juga. Nah kayak gini ya Mas Fikri. Iya. Nah kayak gini teman-teman. Jadi kita misalnya buat di tanggal 11 November 2023. Nanti dipanen 11 Februari 2023. Nah di sini kita tempelin di sininya. Oke. Oke. Nah terus sayuran apa sih tadi yang udah kita masukin? Itu juga harus dicatat teman-teman ya Mas Fikri ya. Kenapa harus dicatat juga? Jadi biar kita ingat gitu, oh iya ini loh yang aman untuk kulit. Nanti kan siapa tahu kita mempergunakan kulit nanas, kalau yang alergi terhadap kulit nanas, saat digunakan nanti akan gatal. Oh, jadi harus ada tulisannya untuk Iya, itu ya? Oke. seperti itu. Jadi tadi sayurnya kita mempergunakan kangkung ya. Sayurnya kangkung dan buahnya pisang sama jeruk, Kulit buah, pir dan mangga gitu ya. mangga, Mangga dan juga jeruk. jeruk dan pisang. Begitu ya teman-teman tabu Nah, mania. seperti ini. Seperti ini loh teman-teman tabu mania ya. Jadi sayur yang digunakan tuh tadi kangkung. Bisa aja mempergunakan misalnya kol atau sawi, caisim, itu boleh kok ya. Nah, terus kulitnya itu ada kulit buah pir, kulit buah mangga, kulit jeruk dan pisang. Jadi kita tempelkan di sini. Oke, ini untuk penanda. Jadi kalau Iya. tabu mania mau panen nih. gitu. Nah, Jadi kalau nanti- mau panen kapan nih panennya? Oh, kira-kira tanggal 11 Februari lagi. Iya, seperti Jadi itu. udah.
Oke. Nah udah rapat gini, ini kita simpan di yang apa sih yang nggak ada cahaya matahari gitu. Oh, Misalnya justru yang di, nggak ada cahaya. iya, misalnya di luar ada kursi, kita taruh aja di luar. Dan nggak boleh sering dibuka tutup. Kenapa? Takut terjadi pembusukan. Oh. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau memang panen kita berhasil, itu akan wangi, dan juga di sini kalau memang kita beruntung akan ada yang disebut dengan mama enzim. Oh. Iya, seperti itu. Nah, di sini juga Mama membawa Udah. hasil Hasilnya dari panen yang 3 bulan. ini hasil dari panennya Mama 3 bulan gitu ketika membuat ekoenzim. Iya, ini wangi loh Mas Fikri. Oh iya, oke. Buka. Boleh dibuka ya? Boleh dong. Oh iya, Nah, luar kalau biasa. ya. Nah, teman-teman bisa nyium deh. Wangi deh. Wangi kan? Cuk, Wangi kan? cuk. Mimin mau nyoba cium-cium. Ya. Nah, ini dari fermentasi selama 3 bulan ya, Iya. teman-teman. Ini contoh. Ini juga manfaatnya apa sih, Mama? Oh, banyak sekali. Manfaatnya bisa untuk kulit gatel ya. Misalnya kulit kita gatel, kita taruh sini. Nah, ini ya Mas Fikri, kenapa kalau yang alergi terhadap kulit nanas jangan dipakai. Juga sayur cabai jangan dipakai, takutnya panas pedas. Gitu ya. Nah, jadi ini kita ambil aja, kita oles-oles di kulit yang gatal. Seperti itu. Aman ya berarti. Iya. Kalau bahannya kita tahu, maka kita bisa gunakan ke kulit kita atau enggak itu kita bisa pertimbangkan. Nah, gitu itu ya, Kak? kenapa di sini perlu dicatat. Oke. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Oke, Mama. Sepertinya Nanti Mama mau Kalau nyoba ini- juga deh bikin dari kulit durian kali ya. nyoba ya. Nanti Nah, ini juga bisa untuk mencuci piring. Oh. Nah, di sini sudah ada sabun pencuci piring ya. Sabun pencuci piring ini kita campurin. campurin sama ekoenzim Kita ini campurin sama ekoenzim ini. Jadi biasanya kita misalnya untuk cuci piring 1 saset sabun cuci Full, piring ya, iya. Mas Fikri misalnya. Iya. Nah, di sini kan bisa kita mempergunakan setengahnya dengan kita campur ini setengahnya ekoenzimnya ya. gitu loh ya. Jadi ini untuk membersihkan juga bisa gitu. Iya. Terus kira-kira gede amat sih. Iya, coba. Coba gitu. Gedong ya. Gedong. Gedong ya teman-teman Tabu Mania. Ini kita aduk-aduk Jadi ya. kita bisa Nah. gitu ya. Bisa bersihin Ini itu. kita bisa buat cuci. Taruh ya. Ini Mama nyuci nih ya. Ini kan Mau dinaikin nggak? Bu? naikin aja ya. Iya, coba. Ya. Udah Mama naikin deh. Emberan. Nah, di sini Mama coba cuci piring nih. Nah, kan? Nah, dia lebih keset. Keset. Lebih Oh, iya. keset. Ya, lebih keset gitu kan. Ini bisa. Gedong. Nggak dipotong ya teman-teman ya. Enggak, Gedong kegedongan jadi deh. nggak cukup. Itulah Iya. Ah, oh ya. Iya. Nah, Ya, Ya. jadi bersih dan keset. iya tuh. Dia keset loh. Tuh, langsung keset. Teman-teman Tabu Mania, ini juga bisa untuk mengepel lantai. Oh. Ya, mengepel lantai. Jadi lantai juga lebih keset. Ini caranya kita campur dengan cairan untuk pembersih lantai itu Mas Fikri ya. Jadi tetap kita bisa. tetap jadi wanginya juga ada. Jadi enggak terlalu wangi ekoenzim. Iya. Seperti itu. Wah, menarik. Iya. Ya. Nah, Penggunaan sabun berarti. iya, Iya. mengurangi juga Jadi mengurangi mengurangi. sampah saset kan ya biasanya Iya. kita lebih suka pakai saset. Nah di sini tuh teman-teman jadi keset. Jadi kita jangan takut gitu kan biasanya. Nah Ini lebih lebih keset ya. bersih gitu Iya. ya, lebih keset Nah, dan terus- juga mengurangi tadi ya, mengurangi Iya. penggunaan sabun. Nah ini juga bisa mengusir hama, hama tikus. Iya. Jadi kita ngepel terus kita taruh aja di wadah gitu Iya. kan, kita taruh di pojok di mana tikus suka lewat, Lewat, itu akan takut karena ininya baunya ekoenzim ini. Baunya yang wangi tadi. Iya, Iya. seperti itu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan, Mam. Iya. Nanti kalau panen berarti disaring ya, Mam. Iya, benar. Itu disaring. Penyaringannya sampai 3 kali.
Jadi penyaringannya itu kita mempergunakan itu loh, bahan yang suka biasanya buat apa sih, kukus nasi itu. Jadi itu lebih enak. Seperti itu, benar sekali. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mm-mm. Mam, kalau toples bening gitu kena cahaya gak apa-apa ya, Mam? Harus rapat banget nggak, Mam, nutupnya? Iya, di sini harus rapat ya Mas Fikri, harus rapat banget seperti yang tadi Mama bilang. Kita jangan naruh di tempat yang ada cahaya, jadi adanya di kolong. Dan jangan sering dibuka tutup, biarkan aja gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi. Buah atau sayur yang nggak direkomendasikan apa ya? Apa semua buah dan sayur boleh? Bisa bekas. Nasi bekas bisa nggak, Mam? Nasi bekas nggak bisa Mas Fikri, itu nggak bisa. Nanti yang ada basi jadi busuk dong, nggak jadi ekoenzim. Jadi yang nggak direkomendasiin itu sayurannya cabe, terus kulitnya kulit duren, jangan ya. Terus kulit nangka boleh, kulit nangka bisa dan itu akan menghasilkan wangi yang Mama bilang wangi enak gitu ya, kayak kulit jeruk seperti ini itu wangi ya. Misalnya adanya kulit jeruk aja dan kulit pisang ya boleh. Jadi yang nggak direkomendasikan itu kulit duren. Dan itu karena juga pengaruh ke baunya juga. Baunya juga seperti itu. Nah sama nanas, kalau kita alergi terhadap kulit kita alergi terhadap nanas, sebaiknya jangan dipergunakan kulit nanas. Seperti itu Mas Fikri. Oke gitu ya, Tabu Mania. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah ya, sudah cukup pertanyaannya. Oh ya teman-teman yang sudah bertanya tadi, nanti kita akan ada bingkisan menarik gitu ya. Dan dipilih dari beberapa pertanyaan yang masuk tadi, nanti Minkyu yang akan memilih gitu. Yang mana nih yang dapat gitu ya. Dan untuk Tabu Mania juga mengingatkan bahwa ini nanti IG live-nya juga akan ditayangkan di YouTube-nya Ki Buka Tabu gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengakses lagi YouTube-nya, bisa melihat tayangan ini kembali. Barangkali ada yang mau praktek juga gitu. Boleh. Kayak Mama Ata dan kayak Kak Arunce tadi gitu di rumah. Jadi bisa ditayangkan lagi gitu ya teman-teman. Berikutnya kita akan ada closing gitu. Mama boleh promosi nggak? Dan boleh iya, Mama juga mau promosi juga Oke ya Mas Fikri, makasih. Buat teman-teman Tabu Mania, kalau yang mau ngelihat kegiatan apa sih yang dilakukan oleh Sanggar Seroja, itu bisa di Instagram Sanggar Seroja dan di YouTube-nya Sanggar Seroja TV. Itu ya teman-teman. Itu ya teman-teman. @Sanggar Seroja ya. Iya. Dan Sanggar Seroja TV ya. Iya. Oke, nanti juga bisa berkabar dengan Mama Ata kalau mau membuat proses ekoenzimnya bersama-sama gitu ya teman-teman. Oke, kita akan masuk di segmen closing atau penutup. Nanti kita akan hadirkan juga Kak Arunce yang tadi udah di belakang panggung gitu ya. Oke, kita mau langsung aja atau? Oke, Kak Arunce boleh hadir bersama kami. Oh ya, mikrofonnya di tengah. Di sini ya. Di antara mereka berdua. Aku di tengah sini ya. Ini bawa aja. Sebentar. Mau ambil itu. Aku di sini aja. Ya, ke sini akan. Udah? Berang kiri ya? Sudah? Oke. Oke, sudah. Teman-teman Tabu Mania, kita udah hadir di segmen terakhir, di penutup gitu, di closing gitu ya. Menarik sekali yang udah kita lakukan bersama dengan Kak Arunce dan Mama Ata, luar biasa. Sebelum ditutup nih, aku pengen mendengar gitu dari dua narasumber kita gitu. Yang pertama tentang harapan bagi teman-teman transgender lain gitu, yang juga lagi struggling untuk membangun cara merawat hidup mereka gitu ya.
ada nggak harapan yang bisa disampaikan? Kira-kira harapannya apa nih? Dari aku buat teman-teman transpuan, terutama transpuan yang masih muda gitu ya, terus kembangkan apa yang menjadi cita-cita dan apa yang keahlian yang dimiliki, sehingga ketika datang di hari tua kita tinggal enak memetik hasil yang kita bangun dari muda seperti itu. Dan jangan pernah patah semangat, selalu lakukan hal-hal yang positif. Itu saja. Pesan dari Kak Arumce ya, lakukan hal-hal yang positif dan terus berkarya gitu ya. Ya. Kak, ya. Kalau dari Mama Atta? Ya, kalau dari aku buat semua rekan transpuan atau waria dimanapun berada ya, terutama yang nonton ini nih Tabu Mania ya, atau nanti di YouTube-nya, teruslah berkarya dan berekspresi. Jangan pernah takut ya Mas Fikri. Jangan pernah takut. Kita mempunyai sesuatu yang memang dari bakat kita. Tunjukkan pada dunia. Teruslah berkarya buat kalian semua. Luar biasa, sangat menuntut ya. Itu teman-teman ya. Dan itu juga nggak hanya untuk teman-teman transpuan, juga untuk teman-teman transgender lainnya dan teman-teman siapapun yang ada yang turut gitu ya, membangun, merawat kehidupan. Kita perlu untuk terus mengembangkan apa yang menjadi modal dan cita-cita kita bersama dalam karya, dalam produk-produk, dalam merawat kehidupan di lingkungan sekitar gitu ya. Berikutnya saya juga pengen tahu nih kira-kira harapan untuk para pengambil kebijakan gitu. Jadi kan kita punya para pengambil kebijakan di Indonesia gitu yang mempunyai otoritas gitu ya. Kira-kira harapan apa yang bisa disampaikan Kak Arumce dan Mama Atta gitu terkait ini, terutama ya terkait lingkungan, terkait perubahan iklim gitu, dan juga terkait apakah ada produk-produk karya gini yang juga sangat sangat dekat dengan misalnya alam dan melestarikan kehidupan itu, bagaimana? Adakah harapan itu? Ya, kalau dari aku sendiri untuk mungkin pengambil kebijakan atau lebih ke pemerintahan gitu ya, jangan pernah membedakan terutama transpuan dengan masyarakat yang lain, karena kami adalah warga negara yang sama dan mempunyai hak yang sama, mempunyai kapasitas yang sama, terutama untuk pengembangan UMKM bagi transpuan Indonesia. Libatkan kami dan kami juga akan terus berjuang untuk menyetarakan hak-hak yang sama dengan masyarakat yang lain. Ya, kalau dari Mama sendiri ya, untuk stakeholder pemangku kebijakan semua ya, bukan hanya di pemerintahan, pedulikanlah kami, lihatlah hasil-hasil karya kami, yang hanya dipandang sebelah mata ya kalian, itu aja sih. Ya, kami juga warga negara Indonesia yang sama, mempunyai hak yang sama dan mempunyai kewajiban yang sama. Itu aja sih. Iya, terima kasih dua narasumber kita. Boleh dipromosikan lagi yang tadi gitu untuk biar tahu ya teman-teman, pasti soalnya penasaran habis ini. Aku kalau mau pesan produknya Arumce misalnya di mana, kalau mau lihat komentasannya Mama Atta di Sanggar Seroja di mana gitu ya. Silakan dipromosikan, coba Kak Arumce dulu. Buat teman-teman semua Tabu Mania terutama, jika ingin mengetahui keseluruhan produk fashion dari Arumce Collection, bisa klik IG @arumce. Silahkan di situ lihat ada beberapa katalog ekoprint maupun peta edisi Bori. Jika ingin memesan silahkan inbox saja, nanti pasti akan cepat direspon. Jadi inbox di DM-nya Instagramnya nanti direspon gitu ya. Betul. Oke, yang Mama Atta kalau mau promosi Sanggar Seroja silakan. Oke, kalau teman-teman Tabu Mania ya, Tabu Mania yang mau tahu kegiatan seperti apa sih yang dilakukan oleh Sanggar Seroja, follow IG Sanggar Seroja dan juga YouTube Sanggar Seroja TV. Iya. Jadi ada di Sanggar Seroja TV gitu ya teman-teman, atau di Instagramnya Sanggar Seroja. Dan juga ada pementasan terdekat itu di Taman Ismail Marzuki di tanggal 26. Di tanggal 26. Kalau yang berkesempatan nonton,
nonton 26 datang. November ini ya? Iya. Oke, 26 November ini akan ada penampilan dari Sanggar Seroja di Taman Ismail Marzuki. Luar biasa. Jadi teman-teman Tabumania kalau mau turut serta hadir memeriahkan penampilan Sanggar Seroja boleh banget gitu ya. Begitupun teman-teman yang ada di IG Live. Oke, sekian. Sepertinya sesinya udah selesai, tapi kita mau satu quote penutup gitu untuk teman-teman Tabumania gitu. Mungkin dari Kak Arumca dulu, terus Mama Atta. Iya, dari saya intinya terus berkarya dan tetap semangat. Terus berkarya dan tetap semangat. Tepuk tangan luar biasa. Silakan. Mama Berkarya, jangan pernah menyerah dan putus asa. Atta. Berkarya, jangan pernah menyerah dan putus asa. Oke. Sekian bincang. Oke, dari aku ya. Iya, Jadi harapan mungkin. Iya, quote. Kalau harapannya mungkin ke depan lebih banyak teman-teman transgender ini juga yang dikembangkan gitu ya bakat dan karyanya. Selain itu juga diharapkan ke depan gitu nanti akan ada lebih banyak lagi teman-teman yang bergerak dalam rangka merawat hidup. Tentu aja melalui karya-karyanya mereka gitu ya, karya-karya masing-masing gitu. Apapun yang menunjukkan passion dan bakatnya perlu dikembangkan dan terus diupayakan bersama gitu ya, tanpa melihat identitasnya gitu. Dan quote penutupnya, semua orang berhak berkarya dan berhak diterima karyanya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di Bincang Talk selanjutnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.